Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa qala aidan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyi amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita di dalam halaqah tadabbur Al-Qur'an, tadabbur surat Yasin. Kita berharap setiap kali pertemuan kita selalu diwarnai oleh keimanan yang kuat, kesehatan yang prima, kesuksesan dunia akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita telusuri ayat-ayat Al-Qur'an, maka semakin jelas oleh kita dua hal. Pertama, semakin tersingkap oleh kita dari apa-apa yang kita tidak tahu menjadi tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insya Allah akan menambah bobot syahadah kita. Inilah yang akan menambah bobot keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berharap mudah-mudahan akan membuat kita tambah ta'zim dan akan membuat kita untuk mudah menggerakkan seluruh organ tubuh kita dalam bingkai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bertambah tahu kita bahwa siapa kita sebenarnya. Kita adalah hamba yang dhaif, kita adalah hamba yang lemah, kita adalah hamba yang tidak mempunyai kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang tidak mempunyai kapasitas untuk dapat menentukan besok masih hidup atau tidak. Kita adalah hamba yang segalanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang sudah menyerahkan dan memasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada persoalan-persoalan yang teramat dahsyat sesungguhnya. Dan ini harus didekati dengan disiplin ilmu yang khusus. Namun karena saya berbicara dalam konteks tadabbur, pastinya saya hanya akan memberikan stressing, memberikan penekanan bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan ayat-ayat Allah itu. Saya tidak berani mengurai ayat-ayat ini lebih jauh karena ini berkaitan dengan persoalan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin, di ayat yang lalu kita sampai ke ayat 49 surat Yasin. 39 maksud saya. Ayat 37, 38, 39 berkaitan dengan pergantian malam dan siang, kemudian berkaitan dengan matahari yang beredar pada garis edarnya, kemudian bulan yang menempati manzilah-manzilah dalam perjalanannya, dalam beredarannya. Kita cuma hanya bisa berkata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Kita teruskan ayat 40. Ayat 40 ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Lebih mengokohkan lagi 3 ayat sebelumnya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Asyams, matahari, sudah kita temukan di ayat sebelumnya. Dan saya berharap ini membantu kita sehari demi sehari kita membaca Al-Quran, kosakata kita semakin bertambah. Insya Allah, kalaupun kita belum berada di wilayah detail, paling tidak kita sudah dapat secara global memahami atau mengarahkan pikiran kita kepada ayat yang kita baca ataupun kita dengar. Ketika kita mendengar imam membaca wasyamsu asyams, asyams matahari, jadilah dulu. Lasyamsu yanbaghi laha, yanbaghi itu berasal dari kata bagha awalnya. Kalau kita menginginkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu, kemudian disebut yanbaghi. Yanbaghi. Kita menginginkan sesuatu dan sesuatu yang kita inginkan itu kita dapat, maka disebut dengan yanbaghi. Atau kalau kemudian kita mau tidak boleh melakukan sesuatu dan tidak dapat melakukan sesuatu, maka disebut la yanbaghi. Sehingga dalam ayat ini diartikan la yanbaghi tidak dapat. La yanbaghi tidak dapat. La syamsu yanbaghi laha, matahari tidak dapat baginya, itu kalau kita terjemahkan secara harfiah. La syamsu yanbaghi laha, matahari tidak dapat baginya antudrikal qamar, untuk bertemu, untuk bersama qamar bulan. Di ayat sebelumnya disebutkan bahwa wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kedua, wal qamara, dan bulan manzil. Jadi kesimpulannya, bulan matahari ini sebagaimana disebutkan di ayat 40, fi falaki yasbahun. Fi falaki yasbahun. Falak artinya garis edar. Fi falakin, pada garis edarnya, yasbahun, mereka beredar. Bulan, matahari, dan benda-benda lainnya, yasbahun, beredar pada garis edarnya. Bulan, matahari, dan planet-planet lainnya itu berada dalam ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang tinggi kepada takdir Al-Aziz Al-Alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya, datanglah kepadaku dengan taat, maka bulan dan matahari mendatang Allah ta'iin, orang-orang yang taat. Dari segi kepatuhan saja barangkali kita malu dengan bulan dan matahari. Belum tentu kita semua bisa menyambut panggilan itu dengan ta'iin. Belum tentu kita bisa menyambut itu semua dengan sami'na wa ata'na. Kaum muslimin rahimakumullah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak dapat baginya untuk bertemu dengan qamar. Walal lailu sabiqun nahar. Yang kedua. Dan malam pun tidak akan bisa mendahului. Sabiq itu artinya mendahului. Nahar, siang. Ini kenapa? Karena disebutkan di ujung ayatnya, wa kullu fi falakin yasbahun. Wa kullu fi falakin yasbahun. Karena semua mereka taat kepada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari pada garis edarnya,
bulan pada manzilah-manzilahnya. Kalau ini terjadi benturan, inilah yang disebut nanti kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini pada hakikatnya menjadikan sebuah inspirasi bagi para ilmuwan untuk menggali. Dan alhamdulillah di awal abad ke-17 para astronom sudah menemukan bahwa bulan, bintang, matahari, bulan, bumi, matahari, bintang, semua mereka beredar pada garis edarnya dengan speed, dengan kecepatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kekaguman kita terhadap ayat ini, tentu harus menambah ilmu pengetahuan kita tentang berkaitan dengan matahari, bulan dan bintang tadi. Matahari, kecepatan matahari itu per detik itu sampai sekian ribu kilometer per jam. Itu per detik. Per menitnya berapa? Per jamnya berapa? Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yasbahun. Yasbahun ini pada dasarnya menggambarkan sesuatu yang kalau di awal saya sebutkan sabaha itu artinya berenang, sehingga seakan-akan Allah menggambarkan angkasa di luar sana seperti satu lautan, tempat berenang menjauh dari tempat semula. Terus ketika matahari ada di tempat terbit, terus dia berjalan menjauhi tempat terbit sampai ke tempat terbenam, disebut dengan maghrib. Tempat terbit disebut dengan masyrik, tempat terbenam disebut dengan maghrib. Terus besok begitu lagi, terus. Ini hubungannya dengan kaum musyrikin sebelumnya agar mampu membaca. Ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Bahasa sederhana, bahasa awamnya barangkali begini. Kalau ini berjalan apa adanya, tidak dengan garis yang telah ditetapkan oleh Al-Aziz Al-Alim, kalau ini berjalan apa adanya, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Sementara kita adalah makhluk terkecil, kita adalah mikrokosmos. Kalau yang besar itu yang berubah, maka pengaruhnya kepada mikrokosmos, hancur kehidupan ini. Itu dalam bahasa awam, Jadi ketika kita melihat kehidupan, kita hubungkan dengan ayat 40 surat Yasin, kembali lagi jawaban orang yang baca Quran cuma satu, sadaqallah, sadaqallah. Saya simpulkan ayat 40. La syamsu yanbaghi laha, matahari tidak dapat baginya antudrikal qamar, untuk menyentuh, untuk berdekatan, untuk mendapati bulan. Walal lailu sabiqun nahar, demikian juga malam tidak akan mendahului siang. Malam tidak bisa mendahului siang. Kenapa? Wa kullu fi falakin yasbahun. Karena semuanya fi falak, pada garis edarnya, yasbahun, mereka beredar. Mereka di sini bulan, matahari, bumi. Kaum muslimin rahimakumullah. Jangankan di zaman ayat ini turun yang diarahkan kepada kaum musyrikin Mekah, di saat ini pun hanya segelintir orang yang dapat memahami secara sempurna ayat-ayat ini. Karena ini membutuhkan pendekatan lain, membutuhkan ilmu lain. Kita hanya bisa memahami, terima kasih ya Rob, sebelum kami menemukan melalui penelitian, Engkau telah beritahu kami. Inilah Rahman dan Rahim. Inilah Rahman dan Rahim.
Jadi kalau disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kalau ayat Al-Fatihah itu kita hubungkan ayat kedua dan ketiganya, maka berarti bahwa semua rububiyah, semua pemeliharaan Allah terhadap alam ini berangkat dari Rahman, berangkat dari Rahim. Jadi kita dari pagi sampai siang sampai sore itu kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dapat membaca kasih sayang Allah itu dan kemudian menindaklanjuti dengan memperbesar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan Al-Fatihah. Rabbil Alamin, mengatur, memelihara, mendidik semesta alam. Landasan rububiyah itu berangkat dari Ar-Rahmanir Rahim, pengasih, penyayang. Salah satu bukti kasih sayangnya tadi, Allah telah memberitahu kepada kita terlebih dahulu sebelum kita minta. Allah memberitahu terlebih dahulu sebelum kita bertanya. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita dihadirkan di muka bumi ini, Allah persilahkan kita cari sendiri. Kamu cari sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Kamu cari sendiri ilmu tentang alam ini. Saya bisa memastikan bahwa kita tidak akan seperti ini hari ini. Kita bisa seperti ini hari ini karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan minuman keras karena ini tidak bagus untuk kamu. Penelitian minuman keras itu berbahaya bagi kesehatan kan baru beberapa tahun yang lalu. Kamu jangan melakukan perbuatan maksiat lainnya karena ini akan berbahaya bagi kamu. Penelitian itu kan baru belakangan ini kita tahu. Inilah yang kita sebut tadi bahwa sesungguhnya inilah sayangnya Allah kepada kita. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Dia memunculkan kita di bumi ini, dia menginginkan kita selamat, kita diberi aturan, diberitahu yang kita belum tahu, dituntun kemana kita harus pergi. Kalau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mau melakukan sesuatu yang kita belum tahu, kemudian ada orang yang memberitahu secara detail agar sesuatu yang kita lakukan itu bisa sukses, apa yang kita katakan? Thanks bro. Thanks bro. Itulah yang harusnya terlontar dalam pikiran kita. Terima kasih ya Allah. Kami pada dasarnya tidak tahu bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau beritahu, terima kasih ya Allah. Kami sebetulnya tidak tahu bagaimana caranya memperoleh rezeki yang melahirkan keberkahan. Engkau kasih tahu dengan firman-Mu, terima kasih ya Allah. Teruskan cara berfikirnya. Hidup Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah perlunya berinteraksi supaya kita bisa menerjemahkan Quran ini dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan. Sehingga life circle kita, lingkaran kehidupan kita berada pada garis edar Al-Quran itu. Inilah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan ayat ke-40 bahwa masing-masing matahari, bulan, bumi itu berada pada titik, berada pada garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari, bulan dan bumi itu patuh kepada ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadilah harmoni seperti ini.
Dan kita bisa merasakan harmoninya perjalanan matahari, perjalanan bulan, perjalanan bumi berdampak baik bagi kita. Kalau ini terjadi gesekan, apa yang terjadi? Korban pertamanya adalah mikrokosmos. Korban pertamanya adalah makhluk yang terkecil, yaitu manusia. Betapa kecilnya kita di hadapan makhluk-makhluk Allah itu. Kalau hari ini matahari terbit, kemudian terbenam, muncul bulan, perganti siang dan malam. Allah sudah sebutkan siang untuk berusaha, malam untuk istirahat. Masya Allah, siapa yang bisa membuat ketentuan seperti itu? Dan itu berhubungan dengan fisik kita. Tidak bisa diganti itu. Kita ganti siang untuk tidur, malam untuk bekerja. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat 40. Kita teruskan ayat 41. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kalau tidak salah saya sudah yang ketiga kali kita bertemu dengan kata ayah di sini. Kita ulang. Pertama di ayat ke-33. Kedua di ayat ke-37. Ketiga di ayat 41. 33, 47, 41. Ayat yang pertama berkaitan dengan bumi yang tandus. Ayat kedua berkaitan dengan malam, pergantian malam dan siang, matahari, bulan, sampai tadi bahwa semuanya beredar pada garis edarnya. Ayat-ayat Allah itu. Ayat-ayat Allah. Setiap hari kita saksikan ayat Allah. Dengan segala keindahannya. Sekarang ayat 41 kita dibawa kepada ayat lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa ayatul lahum, dan ayat lagi bagi mereka, kaum musyrikin Mekah. Anna hamalna, bahwa sesungguhnya kami telah mengangkut, kami telah membawa dzurriyyatahum, dzurriyyat, keturunan mereka. Dzurriyyat itu, ini kembali lagi, ada banyak pelajaran yang kita dapat di ayat 41 ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum musyrikin Mekah untuk melihat ayat yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu. Nabi Nuh alaihi salam. Kalau dalam bahasa sederhananya begini, kita hari ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ketika peristiwa wabah banjir di zaman Nabi Nuh. Dzurriyyat itu di dalam Al-Quran selalu penekanannya kepada banyak hal. Salah satu di antaranya untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita ini semuanya dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, nenek moyang kita sama satu. Apa yang sekarang disebut orang Arab kah, orang Amerika kah, orang Indonesia kah, orang Negro kah, apapun itu, semua berasal dari satu keturunan Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka kepada Nabi Nuh dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi basic kita semua ini adalah orang beriman. Kemana arah ayat ini? Kemana arah ayat ini? Tujuannya agar muncul rasa terima kasih, agar muncul rasa syukur. Kalau tidak diangkut oleh Allah, hamalna dzurriyyatahum, kami angkut keturunan mereka, nenek moyang mereka. Kalau tidak diangkut dan diselamatkan oleh Allah, nggak ada kita hari ini. Surat Asy-Syu'ara ayat 119 dengan jelas menyebutkan, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak sudut dalam ayat ini. Pertama yang ingin saya garis bawahi adalah
kita berucap syukur. Kalau kita tidak termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah ketika wabah yang menimpa kaum Nuh, maka kita tidak ada hari ini. Rasa syukur. Ucapkan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kedua, dari situ akan berkembang lagi. Kalau di Indonesia saja, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Minang, suku Melayu, suku Ambon, apapun namanya itu, satu. Nenek kita sama. Kita berasal dari orang-orang yang selamat di zaman Nabi Nuh. Dua, mudah-mudahan kita dapat memahami dua ini. Pertama, ucapkan terima kasih, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hari ini karena diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai wabah, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Satu, kedua pesannya tadi, bahwa kita semua berasal dari kakek nenek yang sama. Berasal dari kakek nenek yang sama. Kaum muslimin rahimakumullah. Adakah kesan itu yang kita dapat ketika kita baca Yasin? Itu kata kuncinya. Kembali lagi, apapun bahasan ini, kembali lagi kenapa kita disuruh oleh Allah untuk baca Quran. Kenapa kita disuruh baca surat Yasin? Menyegarkan kembali kesadaran kita. Dengan kesadaran itu diharapkan mudah-mudahan lahirlah insan yang kembali bersyukur kepada Allah. Lahirlah insan yang kembali menyadari akan keberadaannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Adakah cara yang lebih dari ini untuk bisa menyadarkan? Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun." Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Cerita mana lagi setelah Quran ini dengan sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kalian imani, yang mereka imani? Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus menjawab, tidak ada cerita, tidak ada ilmu yang melebihi dari ini. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Tidak ada yang kami imani selain dari ini. Kalaupun yang lainnya itu ada di bawah ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Jelas arah yang kita harapkan ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ayat 42. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan kalau kata khalaqa yang diterjemahkan dengan menciptakan, di balik kata itu ada pesan tersirat. Pesan tersirat itu adalah agar pikiran dan hati kita terarah kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci. Setiap kita bertemu kata khalaqa, baik bentuk telah, bentuk sedang, maka dalam pikiran kita yang menyertai arti menciptakan tadi, itu ada muncul rasa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan untuk mereka, mim mislihi, dari yang semisalnya, ma yarkabun, apa yang mereka kendarai. Apa yang mereka kendarai. Saya tidak tahu secara persis sejarah tentang kapal. Mengada-ada namanya kalau saya berani berbicara di situ. Tapi yang jelas dalam konteks ini bisa jadi inspirasi orang untuk membuat kapal dan perahu itu berangkat dari cerita Nabi Nuh. Kembali lagi, ma yarkabun.
Kalau dulu di zaman Nabi Nuh mungkin baru dari kayu. Karena diceritakan Nabi Nuh pergi ke gunung mengambil kayu untuk membuat perahu. Sekarang yang berlayar di laut itu tidak banyak lagi kayu. Besi yang sekian ratus ton mengapung di atas air. Zalika taqdir. Jadi memahami takdir, memahami ketetapan itu, maka melahirkanlah ilmu, melahirkanlah sains. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam takdir awal menghubungkan besi dengan air itu adalah sesuatu, dulunya orang tidak berpikir besi bisa mengapung di atas air. Tapi dengan didalami takdir Allah ini, berkaitan dengan air, berkaitan dengan besi, lahirlah produk-produk kapal yang luar biasa hari ini. Dari mana kita melihat ini? Zalika takdir al-aziz al-alim. Kembali lagi, kemana? Yasin ceritanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan bagi mereka mim mislihi, dari yang semisalnya, ma yarkabun, apa yang mereka kendarai. Pernah kita berpikir, pernah kita merasakan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita lagi berada di dalam pesawat. Pertanyaan sederhana, berapa ton itu pesawat? Dia bisa terbang, menerbangkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Takdir, takdir. Zalika takdir. Lahirlah ilmu tentang penerbangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'nugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Wa inna sya', tambah dipertegas lagi oleh Allah. Wa inna sya', dan jika kami menghendaki, ini lebih menciutkan lagi, lebih menciutkan lagi. Tadi dikatakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Kami angkut mereka di dalam perahu yang penuh dengan muatan. Wa inna sya', kalau kami menghendaki, nughrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Kalau kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka bersama orang-orang yang tenggelam saat itu. Kembali, kalau kita termasuk orang yang ditenggelamkan, maka kita tidak ada hari ini. Kalau nenek moyang kita dulu termasuk orang yang ditenggelamkan, maka kita tidak ada hari ini. Fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Dan mereka tidak diselamatkan. Kalau Allah mau menenggelamkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Itu kesimpulannya. Saya ulang kata kuncinya. Wa inna sya', kalau kami menghendaki, kata kami menghendaki yaitu Allah. Kalau Allah menghendaki, nughrikhum, kami tenggelamkan mereka. Ini kembali untuk menyadarkan kita, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dari dua tadi. Pertama, kita termasuk orang yang selamat. Kedua, karena kita termasuk orang yang beriman pada asalnya. Iman itulah yang membuat kita selamat. Iman itulah yang menjadi pertimbangan Allah menyelamatkan kita. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat dari kami. Kaum muslimin rahimakumullah, di
simpulkan di ayat 44 ini, pertimbangan Allah menyelamatkan nenek moyang kita ketika itu adalah rahmatan minna. Kasih sayang Allah itulah yang membuat kita diselamatkan oleh Allah dari wabah yang dialami oleh umat Nabi Nuh. Satu kata kunci, rahmatlah yang menyelamatkan. Satu sajalah kita bawa pulang. Sehingga dengan kata lain, masuk di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Ilmu saya tidak bisa menyelamatkan saya. Harta saya tidak bisa menyelamatkan saya. Kekuasaan tidak bisa menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya adalah rahmatan minna. Beruntunglah orang yang mencari keselamatan dan keinginan untuk selamat itu diarahkannya untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menempelkan kehidupan kita dalam 24 jam agar senantiasa berada dalam siklus mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ikuti terus tadabbur Yasin ayat-ayat selanjutnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.